Shalom. Tuhan Yesus kerasukan setan. Ya, itu adalah sebuah tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi ketika mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang begitu menyakitkan hati mereka dan juga membuat telinga mereka sakit. Nah, orang-orang Yahudi ini tidak percaya dan mereka juga tidak bisa menerima setiap perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Nah, terkhususnya dalam ayat kita pada hari ini, Yohanes pasal 8 ayat yang ke-48 hingga ayat ke-59. Ada beberapa perkataan dari Tuhan Yesus yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Pada ayat 49, Tuhan Yesus menyebut Allah itu dengan sebutan Bapa. Pada ayat ke-51, Tuhan Yesus mengklaim bahwa yang taat kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Kemudian pada ayat ke-58 Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa Ia telah ada sebelum Abraham ada. Nah, nas ini merupakan bagian dari pengungkapan identitas diri Tuhan Yesus. Ia adalah anak Allah yang telah ada bersama-sama dengan Allah jauh sebelum dunia ini diciptakan, bahkan juga jauh sebelum manusia ini juga ada. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Bapa menyediakan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, bagi setiap orang yang melakukan setiap perintah dan kehendaknya. Ini merupakan inti dari pengajaran Tuhan Yesus dalam perikop ini, khususnya ketika Ia menjawab berbagai macam tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan tidak menerima akan perkataannya. Dari sini kelihatan bahwa jelas bahwa Yesus itu lebih dulu eksis, dan Ia juga lebih besar dari Abraham dan juga nabi-nabi lain. Tentu saja karena Ia sendiri adalah Allah. Nah, berhubungan dengan perkataan Yesus bahwa Dia sudah lebih dulu ada daripada Abraham, ini kemudian dipandang oleh orang-orang Yahudi bahwa Yesus merendahkan Abraham sebagai bapak leluhur mereka, dan ini membuat mereka menjadi marah dan akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus. Dari kisah ini kita bersama-sama ditegur. Ada 4 teguran yang disampaikan kepada kita. Teguran yang pertama adalah jangan sombong. Setiap kisah orang-orang hebat di dalam firman Tuhan itu juga harus dilihat sebagai Allah yang bertindak melalui mereka. Tidak ada yang hebat tanpa campur tangan Tuhan. Abraham, jika Allah tidak memilih dia, maka ia tidak akan menjadi bapa bangsa Israel yang besar. Musa, jika Allah tidak menyertai dia, dia tidak mungkin bisa membawa orang Israel untuk keluar dari perbudakan tanah Mesir. Daud, jika Allah tidak menyertai dia, maka ia tidak bisa menjadi raja yang begitu besar, dan juga pemilihan Allah kepada keturunannya itu juga tidak mungkin terjadi. Karena itu setiap keberhasilan, setiap pencapaian, segala sesuatu yang bisa kita lakukan dalam hidup kita, maka jangan kita hanya memandang itu sebagai upaya kita sendiri, sebagai kerja keras kita, hasil pikir otak kita. Tidak, tapi harus kita akui juga itu sebagai bagian dari campur tangan Tuhan yang memberikan kita hikmat, memberikan kita kemampuan untuk kita bisa melakukannya. Jangan sombong. Teguran yang kedua kepada kita adalah jangan keraskan hati kita. Yesus sudah menunjukkan jati dirinya sebagai Tuhan yang telah ada jauh sebelum dunia ini ada. Dan Ia juga telah menunjukkan bahwa Ia adalah satu-satunya Tuhan yang berkenan untuk turun menjadi manusia, menjumpai kita sekalian yang berdosa ini. Dan itu jangan keraskan hatimu, tetap percaya kepada Tuhan, tetap yakini setiap perkataan-perkataan yang Ia sampaikan. Sebab kalau kita meragukannya, sama dengan kita meragukan Yesus Kristus yang telah berkenan bersedia datang menjumpai kita. Teguran ketiga adalah jangan takut. Tuhan Yesus ditolak akibat kesaksiannya tentang dirinya. Nah, tetapi Ia tetap adalah Tuhan yang benar,
Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang harus dipercaya, diimani. Karena itu jangan takut ketika kita berupaya untuk menyatakan kebenaran Injil. Jangan takut juga ketika berupaya untuk membimbing orang-orang terdekat kita untuk tetap hidup di jalan Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita dan memberkati kita dalam kita berupaya untuk menyampaikan akan kebenaran tentang dirinya. Teguran yang keempat adalah jangan bosan untuk terus belajar firman Tuhan. Karena melalui belajar firman Tuhan kita bisa tahu tentang Tuhan kita. Jangan bosan juga untuk bertindak menyenangkan hati Tuhan, menjadikan diri kita untuk bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Upah besar di surga menanti, walaupun itu mungkin tidak dihargai oleh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 4 teguran ini diberikan kepada kita melalui firman Tuhan pada hari ini, untuk menegur kita dan untuk mengarahkan kita agar tidak menjadi seperti orang-orang Yahudi sebagaimana yang ada di dalam firman Tuhan. Di dalam prosesnya, mari kita tetap bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang menolong kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati kita. Shalom.